Bisa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kapten Kasihin adalah seorang pahlawan yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 22 April 1949. Peristiwa tragis ini terjadi pada pukul 6.30 pagi saat pasukan Belanda melakukan serangan dalam agresi militer Belanda II di Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada masa itu, Desa Kedungombo menjadi pusat pemerintahan sementara Kabupaten Nganjuk setelah kota Nganjuk diduduki oleh Belanda. Kapten Kasihin yang menjabat sebagai Komandan Kompi 2 Sriti memimpin sekitar 300 personil untuk mengawal jalannya pemerintahan Kabupaten Nganjuk di desa tersebut. Pada pagi yang naas itu, saat Kapten Kasihin bersama pasukannya melakukan patroli di area persawahan, mereka tiba-tiba disergap oleh pasukan Belanda. Dalam pertempuran tersebut, Kapten Kasihin tertembak di ladang jagung. Meski terluka parah, ia masih sempat melarikan diri ke perkampungan dan bersembunyi di rumah seorang penduduk di bawah kolong tempat tidur. Namun, meski awalnya pasukan Belanda tidak menyadari keberadaan Kapten Kasihin, nasib malang menimpanya ketika salah satu tentara Belanda mendengar rintihan kesakitan. Pasukan Belanda pun menusuk-nusuk kolong tempat tidur tersebut dengan bayonet hingga akhirnya menemukan Kapten Kasihin yang tergeletak lemah. Setelah mengetahui bahwa yang gugur adalah seorang kapten, tentara Belanda mengambil pangkatnya dan memberikan penghormatan sebelum meninggalkan lokasi. Meski terluka parah, Kapten Kasihin masih sempat berbicara kepada pemilik rumah dalam bahasa Jawa. Yo ngene iki resikone bela negara, yang berarti inilah resikonya membela negara. Kalimat ini menjadi kata-kata terakhir Kapten Kasihin sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah mengetahui Kapten Kasihin wafat, pemilik rumah segera melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa. Jenazah Kapten Kasihin kemudian disemayamkan di balai desa dan dipindahkan ke rumah tokoh desa sebelum dimakamkan di pemakaman umum Desa Kedungombo. Kapten Kasihin sebenarnya itu kan orang Tulungagung ya. Dia itu dulu seorang guru pelajar, jadi pernah ngajar di SR atau SD pada masa itu. Setelah itu mendaftarkan diri menjadi TNI di Surabaya sana, akhirnya menjadi TNI lah. Ketika agresi militer kedua, beliau itu masuk di batalion 22 Sriti ya. Beliau selanjutnya menjadi pangkat kapten, menjabat menjadi danki. Nah, setelah itu ketika agresi militer kedua, beliau itu ditugaskan di wilayah Kabupaten Nganjuk, di wilayah Nganjuk bagian selatan, tepatnya di Desa Kedungombo. Nah, peristiwa tanggal 22 bulan 4 tahun 1949 itu ada peristiwa yang cukup mengagetkan itu, yaitu ketika Belanda itu ada informasi di wilayah Nganjuk bagian Desa Kedungombo ini sebagai pusat pemerintahan sementara Kabupaten Nganjuk. Jadi kabupaten dulu itu pemerintahnya itu sementara dialihkan di Desa Kedungombo sini. Nah, ternyata di sini juga ada 2 batalion, salah satunya itu Batalion Sriti yang dipimpin yaitu dankinya itu dari Kapten Kasihin. Nah, ketika Belanda datang ke sini, itu sempat tembak menembak antara Kompi C yang dipimpin Kapten Kasihin dengan Belanda itu menyerang dari Kedungombo. Beliau ketika peperangan itu beliau kena tembak, akhirnya beliau itu sempat lari masuk ke dalam rumah warga. Akhirnya beliau itu juga gugur juga di situ. Setelah gugur, beliau ditinggal oleh Belanda. Sebelum gugur, dia sempat menyampaikan kepada pemilik rumah, si ibu itu, Ibu Rasio itu, bahwasanya menyebutkan ya seperti inilah memperjuangkan negara demi kemerdekaan, istilahnya jiwa raga itu ditaruhkan. Bahasanya kalau Jawanya itu menurut beliau yang langsung yang disampaikan oleh Kapten Kasihin itu, kalau beliau itu yang ini ki lho Bu,
Belonegoro, seperti itu. Itu penyampaian dari Kapten Kasihin. Nah, ketika beliau itu sempat gugur di situ, akhirnya oleh Belanda kalau itu kapten, akhirnya pangkat itu diambil, hormat itu ditinggal. Nah, setelah tinggal oleh warga ini, jenazahnya ini dirawat, terus dibawa ke kantor desa, itu dibawa ke sini. Setelah itu disolatkan di tempat musola sini ya. Setelah itu jarak 1 hari itu dimakamkan di makam sebelah di Kedung Ombo itu. Nah, akhirnya makam tahun 1950 itu makamnya itu dibongkar. Nah, yang Kapten Kasihin dipindah ke Tulungagung sesuai kelahirannya. Yang Kopral Bango, satu perjuangan yang juga tertembak, itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Nganjuk. Di pemakaman umum Desa Kedungombo, secara tak terduga, seorang pejuang kemerdekaan bernama Subroto, yang merupakan mantan anak buah Kapten Kasihin, bertemu dengan Ati Ismiati, seorang wanita yang sedang berziarah ke makam orang tuanya. Ati Ismiati mengungkapkan bahwa ayahnya dulu juga berjuang bersama Kapten Kasihin. Ya ikut kemana-mana gitu. Oh gitu, perang gitu, seperti itu ya? Katanya ikut kemana-mana, terus terakhir itu terus waktu pulang udah sama bapak ibunya, wes gak usah di rumah di sini gitu. Atas nama siapa? Subroto bin Soekarjo. Meninggalnya tahun berapa? Itu 96. Berarti sudah tua ya? Iya, Lumayan. sudah tua ya lumayan. Kira-kira usia berapa Bu waktu meninggal? Usianya enggak ada. Mungkin ya 75. Berarti apa Sakit pasukannya Kapten Kasihin waktu itu? Mungkin iya. Sebelum Kapten Kasihin Pak ya. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasanya, pemerintah Kabupaten Nganjuk mengabadikan nama Kapten Kasihin dalam sebuah monumen yang berdiri megah di alun-alun kota Nganjuk. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.